Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah SAW bertentangan dengan orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah jahiliyah yang ke-20. Betul? Yaitu keyakinan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah meyakini bahwasanya perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh tukang sihir dan semacamnya, mereka menganggap itu termasuk karomah orang-orang soleh, keramat orang-orang soleh. Jadi mereka menganggap apa yang dilakukan oleh orang-orang tukang sihir, keajaiban yang dilakukan oleh tukang sihir, mereka anggap itu adalah karomah yang Allah berikan kepada orang soleh, padahal mereka tidak soleh. Jadi mereka menganggap kalau ada orang yang bisa melakukan kejadian-kejadian yang aneh, luar biasa, berarti ini orang soleh, padahal perbuatannya sihir. Karena sudah kita bahas, kejadian luar biasa ini bisa terbagi menjadi 3. Pertama, kalau terjadi pada para nabi, namanya apa? Mukjizat. Kalau terjadi pada orang soleh, karomah. Nah, kalau terjadi pada orang yang tidak soleh, sihir, ya, sya'wadat atau klinik dan semacamnya, itu Bapak ya. Ini yang maksud yang dimaksudkan oleh Syekh dalam perkataan beliau tadi, keyakinan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah meyakini peristiwa luar biasa yang terjadi pada para tukang sihir dan semacam mereka menganggap dan meyakini bahwa itu keramat atau kejadian atau kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Padahal kita sudah tahu tidak semua yang mengalami kejadian luar biasa berarti dia orang soleh. Kita lihat orangnya. Kalau misalkan orangnya ini soleh, kita katakan karomah. Tapi kalau orangnya tidak soleh, kita katakan sihir. Dan kalau memang terjadi pada orang soleh kejadian luar biasa, misalkan ada orang soleh yang jatuh dari bangunan tinggi ke bawah tidak mati, ya kalaupun ini terjadi, ya mungkin terjadi ketika itu saja, tidak berulang-ulang, ya, tidak direncanakan, apalagi dibanggakan. Lihat nih, saya bisa tidak luka nih, saya lihat pisau, tidak luka kan? Atau lihat nih kaca pecah beling dimakan. Ada orang seperti itu Bapak ya, yang katanya punya kemampuan anti benda tajam, tidak tertembus oleh peluru, bisa makan beling. Yang seperti ini kalau sudah dipertontonkan dan dibanggakan, ini bisa kita pastikan sihir, bukan karomah. Karena orang soleh ketika diberikan kejadian luar biasa oleh Allah, mereka tidak merencanakannya. Allah berikan ketika memang dibutuhkan. Bapak ya. Adapun tukang sihir, mereka mempertontonkan kejadian luar biasa dengan direncanakan dan dibanggakan, ya, supaya mereka laris dan laku, ya. Nah itu ya, itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lalu di sini juga ya, jadi selain itu juga orang jahiliyah mirip dengan sudah kita bahas sebelumnya, mereka menisbatkan sihir kepada para nabi, sebagaimana orang-orang Yahudi menyandarkan sihir kepada Nabi Sulaiman. Nah, ini sudah kita bahas bahwa itu tuduhan yang
batil dan tidak benar. Nah, sekarang kita masuk masalah yang ke-21. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, ta'abbuduhum bil muka'i wa tasdiyah. Ibadahnya mereka dengan siulan dan tepuk tangan. Nah, ini masalah jahiliyah yang ke-21, kebiasaan orang jahiliyah. Yang ke-21, sifat orang jahiliyah yang ke-21, yaitu mereka beribadah kepada Allah dengan cara apa? Siulan dan tepuk tangan. Ini ibadahnya mereka. Jadi mereka beribadah dengan cara siul, gitu. Tepuk tangan begini. Nah, ini Bapak ya, kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan matan tadi, perkataan Syekh tadi, min masail jahiliyah allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ila Allah bil muka'i wa tasdiyah. Di antara masalah-masalah jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan orang-orang jahiliyah, yaitu ibadahnya mereka kepada Allah dengan cara siulan dan tepuk tangan. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara siulan dan tepuk tangan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah ibadah mereka di dekat Baitullah, yaitu Ka'bah, kecuali dengan cara siulan dan tepuk tangan. Jadi ibadahnya orang musyrik jahiliyah, orang zaman jahiliyah, di dekat Ka'bah dengan siulan tepuk. Jadi gitu. Dan ini sepertinya saya pernah lihat orang Syiah meniru juga. Mereka siul gitu. Walaupun dengan suara apa gitu, agak beda tapi mirip ya. Di sini kata Syekh, maksud ayat tadi, makana taqarrubul musyrikin ila Allah 'indal ka'batil musyarrafah illa muka'an wa tasdiyah wal muka' was safir wa tasdiyah ya tasfiq bil aidi wal akuf. Tidaklah orang-orang musyrik mendekatkan diri kepada Allah di dekat Ka'bah yang dimuliakan, di dekat Ka'bah dimuliakan, tidaklah ibadah mereka kepada Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah, kecuali dengan cara siulan dan tepuk tangan. Al-muka, muka tadi disebutkan, was safir, yaitu apa istilahnya, siulan ya, istilahnya. Wa tasdiyah, sedangkan tepuk tangan, hiya tasfiq bil aidi wal akuf. Sedangkan yang namanya tasdiyah atau tepuk tangan, yaitu menepukkan antara tangan dan apa telapak tangan. Ya begini, atau mana ya, begini ya. Ya'maluna hadza 'indal bait. Mereka melakukan ini di dekat apa? Baitullah, Ka'bah. Wa yusammunahu sholatan, dan mereka menamakan itu sebagai salat. Jadi salatnya mereka dengan siulan dan tepuk tangan, Bapak ya. Yataqarrabuna biha ilallahi ta'ala, ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka mendekatkan diri kepada Allah lewat tuh siulan dan tepuk tangan. Wadzalika mimma zayyanahu lahum syayatinul insi wal jin. Dan ini termasuk perkara yang dihias-hiasi oleh setan dari kalangan jin dan manusia kepada mereka. Artinya orang-orang musyrik jahiliyah, kenapa mereka ibadahnya dengan siulan dan tepuk tangan? Karena setan dari kalangan manusia dan jin menghias-hiasi. Artinya dihias-hiasi supaya apa? Nampak bagus, ini indah, ini rasanya apa, sesuai dengan apa, pas dengan hati. Jadi bisikan gitu. Jadi mereka ibadahnya itu dengan ini. Ya ini mirip dengan kalangan sufi ya kan. Di antara mereka ada yang zikirnya sambil loncat-loncat, ada yang sambil nari-nari. Dan kenapa kalau ditanyakan, kenapa kamu begini? Karena rasanya tentram di hati. Jadi di antara mereka, bagi mereka katanya tenang bagi hati. Tapi kalau bagi saya sih enggak. Kenapa? Kalau kepala goyang-goyang malah pusing bahannya ya. Tapi kalau bagi mereka, rasanya adem di hati. Jadi mereka ibadahnya itu dengan perasaan, bukan berdasarkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah ini orang-orang zaman jahiliyah begitu. Kata Syekh, ini termasuk perkara apa yang
dihias-hiasi oleh setan dari kalangan manusia dan jin kepada mereka. Jadi mereka bisa melakukan itu karena dihias-hiasi oleh setan dari kalangan manusia dan jin, bahwa itu bagus, itu indah, itu bagus, itu apa, cocok, pas dengan perasaan. Nah, kata Syekh, li'annal ibadata, kenapa itu termasuk perkara yang dihias-hiasi oleh setan? Li'annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah Ta'ala wa hiya tauqifiyah. Karena ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Artinya Allah tunjukkan. Kalau memang ibadahnya tidak Allah sebutkan, tidak Allah tunjukkan, tidak Allah berikan, maka kita jangan lakukan. Nah, tapi orang jahiliyah, yaitu mereka patokannya ini perasaan. Kalau perasaan mereka pas rasanya ini diamalkan, walaupun tidak dicontohkan oleh para nabi, ya para nabi Ibrahim dan semacamnya. Karena orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang Arab, mereka mengagungkan Nabi Ibrahim kan, mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, tapi anehnya ibadah mereka tidak mengikuti Nabi Ibrahim, pakainya perasaan, ya. Ya sama seperti Amr bin Luhai Al-Khuzai, Bapak, orang yang berjasa dalam tanda kutip membawa kesyirikan, kemusyrikan ke tanah Arab. Dia yang pertama kali memunculkan syirik di tanah Arab. Gimana ceritanya? Dia ini sebenarnya orang yang soleh, orang yang dermawan lah, orang yang suka berbuat baik kepada orang, tapi jahil alias bodoh atau tidak mengerti ilmu, jauh dari ilmu, tapi dia baik. Dia suka berbuat baik sama orang lain, berbagi, dan dia suka pokoknya berbuat baik lah. Nah, suatu hari dia ini Amr bin Luhai Al-Khuzai ini termasuk orang yang dihormati di kaumnya Quraisy, karena dia orang yang soleh, dermawan dan semacamnya, tapi sekali lagi tanpa ilmu. Nah, ketika dia pergi ke Syam, dia saksikan orang-orang Syam punya berhala, lalu di situ mereka minta kepada berhala tersebut ruku, sujud, kadang tawaf. Amr melihat sepertinya bagus ini. Dia pakai perasaan, dia sepertinya bagus kayak gini ya. Ya udah, akhirnya dia bawa satu berhala dari Syam, dia taruh di Mekah. Lebih tepatnya di Masjidil Haram gitu, di dekat Ka'bah. Lalu setelah dia taruh di situ, dia suruh orang-orang Quraisy untuk situ tawaf. Ya tuh, tentu pertamanya nggak langsung minta kepada Allah, tapi dekat itu. Nanti minta kepada Allah lewat ini, begitu. Jadi orang menuju syirik itu nggak langsung begitu, ada tahapan-tahapannya, perlahan-lahan tapi pasti itu dimasukkan ke dalam syirik. Nah, Amr bin Luhai Al-Khuzai dia orang yang soleh, tapi kurang ilmu, sehingga akhirnya dia ibadahnya pakai perasaan. Dia menyaksikan orang nyembah berhala sepertinya bagus, akhirnya dia pun menyembah berhala, bahkan ngajak orang-orang Quraisy nyembah berhala. Nah, sedangkan orang Quraisy dihormati oleh masyarakat Arab di Jazirah Arab. Sehingga akhirnya karena orang Quraisy saja nyembah berhala, akhirnya orang di luar Mekah anggap mereka nyembah berhala dan mereka adalah orang-orang yang mulia. Berarti kita juga nyembah berhala. Berarti dosanya ngalir ke mereka kan? Dan yang mencetuskan siapa tadi? Amr bin Luhai, dan dia dosanya lebih banyak lagi. Makanya Nabi pernah berkata, "Ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasbahu." Aku menyaksikan Amr bin Luhai menyeret ususnya di neraka. Terburai ususnya. Menyeret ususnya di neraka. Karena apa? Dialah yang berjasa dalam tanda kutip membawa syirik ke tanah suci Mekah, Bapak ya. Dosanya numpuk dari sejak zaman itu sampai sekarang. Setiap ada orang yang mau berhala, dosanya ngalir ke dia. Maka hati-hati Bapak ya, jangan sampai kita jadi contoh buruk bagi orang lain ya. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah akidah, masalah tauhid, kita melakukan syirik lalu tiru orang. Ini naudzubillah min dzalik. Maksiat biasa aja, kita melakukan maksiat lalu ditiru, dosanya bagaimana? Besar, ngalir terus. Maka bagaimana kalau yang ditirunya syirik, dosanya berlipat-lipat gandanya. Nah ini Bapak ya, jadi kata Syekh ini,
orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, mereka ibadahnya dengan apa? Siulan dan tepuk tangan. Dan ini termasuk perkara yang dihias-hiasi oleh setan. Karena kata Syekh, ibadah itu hanya boleh dengan apa yang Allah syariatkan, Allah tuntunkan. Wahiyya tauqifiyah, dan itu sudah terbatas, sudah paten, tidak bisa di otak-atik. Ibadah sudah ditentukan nih, caranya begini, udah, nggak usah kita berkreasi. Jadi kalau kita mau kreasi, maksudnya kita mau melakukan inovasi, sesuatu yang baru, jangan dalam masalah ibadah, lakukanlah dalam masalah apa? Dunia. Kita mau bikin, kita mau bikin mobil tanpa ban, ya silakan aja, silakan. Mau saya pengen punya rumah terbang, silakan. Tapi kalau ibadah, jangan kita buat perkara baru. Dengan alasan apa? Supaya umat. Nah, ini yang sudah diperingatkan oleh Nabi akan muncul dalam suatu hadis, kata Hudzaifah bin Al-Yaman, seorang qori baca Al-Quran, tapi orang-orang nggak berdatangan. Orang nggak mau mendekat kepada saya. Mereka tidak akan mendekat kepada saya kecuali kalau saya buat perkara baru. Supaya apa? Menarik sehingga orang datang. Akhirnya buat perkara baru, orang pun berdatangan. Nah, ini termasuk bisikan setan ya. Jadi jangan sampai kita dalam berdakwah atau apapun niatnya untuk apa? Mencari masa. Enggak, jangan begitu. Niat kita bukan untuk mencari masa, kita untuk menyebarkan kebenaran. Baik orang yang mendengarnya nerima atau tidak. Kalau nerima, alhamdulillah. Ya enggak? Tapi kalau tidak nerima, innalillah. Ya maksudnya udah urusannya pada Allah, tugas kita selesai. Yang penting kita sampaikan kebenaran. Ya jangankan kita, Rasul saja begitu kan? Rasul aja tugasnya hanya apa? Menyampaikan kan? Kalau hidayah itu di tangan Allah. Nah itu Bapak ya. Lalu kata Syekh di sini, jadi ibadah itu tauqifiyah, sudah paten, nggak bisa diotak-atik. Fal insanu la yuhditsu syai'an min 'indi nafsi. Seorang manusia tidak boleh membuat sesuatu dari dirinya. Sesuatu dalam hal apa maksudnya? Ibadah, bukan dalam agama, bukan masalah dunia ya. Nggak boleh membuat sesuatu baru dari dirinya. Au yatalaqahu min ghairihi mimma lam yashra'hu Allah. Atau dia dapat itu dari orang lain selain dirinya, perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dia membuat perkara baru yang tidak disyariatkan oleh Allah dari orang lain. Ya ta'abbadu bi ilallah, lalu dia gunakan itu untuk beribadah pada Allah. Wa huwa laisa lahu aslun fi syara', padahal itu tidak ada dalilnya dalam syariat. Nggak boleh seperti itu ya. Jangan sampai seorang itu demi supaya menarik orang, umat mendekat, akhirnya buat perkara-perkara baru ya, ibadah baru, sehingga ritual baru, sehingga akhirnya dia yang akan menanggung dosanya selama masih ada orang yang mengikutinya. Wah, itu bahaya Bapak ya. Dan kita berlindung pada Allah dari dosa jariah, dosa yang terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal masih ngalir dosanya. Makanya harus dihentikan Bapak ya. Kalau sudah terlanjur melakukannya, langsung hentikan dan diumumkan. Kalau memang tidak khawatir apa? Membahayakan harta dan jiwa kita. Ya seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau dulu Mu'tazilah, lalu tobat. Tobatnya dengan cara apa? Apa ngomong sama seorang, Mas udah tobat nih, ya udah kasih tahu yang lain, gitu. Beliau ketika sholat Jumat di atas mimbar Jumat, beliau umumkan, beliau copot pakaiannya, saya melepaskan akidah Mu'tazilah sebagaimana saya melepaskan pakaian ini, copotkan. Beliau langsung bertobat di hadapan. Kenapa diumumkan? Supaya apa? Supaya orang yang ikuti beliau dulu ketika salah tahu, beliau sudah tidak seperti itu. Kalau dia masih melakukannya, udah lepas tanggung jawab beliau kan? Ya tidak. Karena kalau tidak diumumkan, nanti orang anggap masih boleh, ya enggak? Nah ini Bapak ya, kecuali kata para ulama kalau dikhawatirkan dengan diumumkan akan menimbulkan apa? Mudorot yang besar, misalkan seorang jadi diintimidasi mungkin, atau nyawanya terancam dan semacamnya. Nah, maka kalau seperti itu silahkan dia tidak perlu umumkan. Tapi kalau dia mau cari yang lebih baik, umumkan. Walaupun resikonya apa? Banyak Bapak yang seperti itu ya. Seperti beberapa orang-orang Syiah Bapak, ada ulama Syiah
Sayyid Al-Munshawi atau siapa namanya kalau salah, ya kan? Sampai ada buku terjemahnya kenapa saya meninggalkan Syiah. Lillahi tsumma litarikh judulnya. Untuk Allah kemudian untuk sejarah. Dia ini dulunya tokoh Syiah, termasuk orang terdekat dengan Khomeini, tokoh Syiah di abad 20. Dia udah merasakan bagaimana nikmatnya jadi pemimpin Syiah. Tapi ketika dia sadar ajarannya salah, dia tinggalkan. Apa yang terjadi? Langsung ancaman berdatang dari mana? Dan dia tinggal di Irak, kan? Ketika ditawarkan, udah kamu ke Saudi aja biar lebih aman, nggak mau. Walaupun dia tahu resikonya apa? Karena Irak, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang banyak Syiah. Dari sejak zaman dulu Ali bin Abi Thalib meninggal dunia sampai sekarang ini banyak orang Syiah. Mau di Basrah, mau di Kufah, mau di Baghdad, banyak. Beda dengan Iran, Bapak. Kalau Iran dulu basisnya Ahlus Sunnah, tapi entah inilah bagaimana sejarahnya kok tiba-tiba sekarang Syiah malah mayoritas di Iran. Padahal dulunya Ahlus Sunnah. Tapi kalau Irak memang dari dulu mayoritas Syiah. Nah, ini yang Said Al-Munshawi ini dia tobat. Bahkan dia umumkan tobatnya. Dia sebutkan ke ajaran Syiah itu begini, menyimpang gini. Sebutkan poin-poinnya. Apa yang terjadi setelah itu? Langsung ancaman bunuh. Nah, tapi dia sabar. Dia pokoknya udah diminta dia hijrah aja, hijrah, nggak mau. Karena dia tahu resikonya kalau pertama kalau hijrah boleh kan? Boleh aja menyelamatkan dirinya, tapi dia nggak mau. Walaupun resikonya apa? Nyawanya terancam. Dan akhirnya benar-benar terjadi. Dia benar-benar dibunuh. Sampai-sampai ada fatwa seorang tokoh Syiah menyatakan orang ini udah dianggap murtad. Halal darahnya. Dan akhirnya benar-benar ditumpahkan darahnya. Nah, orang seperti ini, ini orangnya perlu ini. Karena dia sudah melepaskan tanggung jawabnya, dan ketika dia meninggal, insya Allah syahid. Karena dia membela agamanya, mempertahankan akidah yang benar. Sehingga akhirnya nyawanya layang. Dan itu memang Bapak butuh keberanian ya. Kalau kita mungkin imannya masih naik turun, ya sebaiknya nggak usah lah. Daripada nanti kita ini pas udah ada ancaman ciut akhirnya. Jadi kalau kita merasa iman kita naik turun, ya nggak usah dipaksakan ya. Oh, saya nih dulu saya ngikuti Ahmadiyah, lalu saya sekarang enggak. Langsung diancam orang Ahmadiyah, gimana itu? Yang seperti itu ya. Kita tengok diri kita, kadar kita segimana imannya. Kalau imannya udah kuat, nggak apa-apa, tampakkan. Tapi kalau iman kita naik turun, nah sebaiknya udah disembunyikan sambil kita jelaskan kepada orang yang dulu ngikuti kita bahwa itu salah. Secara sembunyi-sembunyi ya, oke ya. Nah, itu ya yang terjadi pada beberapa orang terdahulu. Ya, kita lanjut. Jadi nah, lalu berikutnya tadi kan ibadah orang-orang musyrik di zaman jahiliyah yaitu dengan siulan dan tepuk tangan. Lalu berikutnya di sini kata Syekh, wa min huna yu'khadhu tahrimi hatainil khaslatain as-safir wa tasfiq wa illam yaqsidil insanu bihimal ibadah li'anna fi dzalika tashabbuhan bil musyrikin. Dari sini kita bisa mengambil faidah diharamkannya dua perkara tadi, yaitu siulan dan tepuk tangan, walaupun seseorang tidak meniatkan ibadah, walaupun tidak berniat untuk ibadah, karena itu merupakan sikap yang menyerupai orang-orang musyrik. Jadi kata Syekh di sini, siulan dan tepuk tangan walaupun niatnya bukan ibadah, tetap tidak diperbolehkan karena menyerupai orang-orang musyrik, Bapak. Kalau niatnya ibadah jelas haram, ya kan? Niatnya ibadah kepada Allah, dia seseorang bersiul dan tepuk tangan, niatnya ibadah kepada Allah. Boleh tidak? Sepakat, itu haram. Nah, tapi kalau misalkan niatnya bukan ibadah, cuman senang-senang, kalau Syekh berpendapat nggak boleh juga. Karena ini menyerupai orang-orang musyrik. Namun perlu kita ketahui, Bapak, ini dalam rangka menambah wawasan kita. Kalau seorang siulan dan tepuk tangan bukan niatnya ibadah, para ulama beda pendapat. Kalau untuk niatnya ibadah, sepakat haram ya. Tapi kalau bukan ibadah, sekedar senang atau untuk istilahnya kalau anak-anak kan ramai gitu. Nah, ini ada beda pendapat. Kalau Syekh Shalih Fauzan mutlak haram. Tapi kalau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kata beliau, kalau niatnya tepuk tangan untuk
apa istilahnya memeriahkan misalkan anak kecil, maka nggak masalah. Nah, artinya Syekh juga ketika menyatakan boleh, bolehnya secara terbatas, tidak mutlak. Apa ya? Syekh Utsaimin membolehkan kalau pertama niatnya bukan ibadah, terus kedua untuk anak-anak. Jadi artinya apa? Kalau orang dewasa nggak perlu. Jadi khusus untuk anak-anak dalam rangka apa? Mungkin untuk misalkan kalau dalam menang nih, supaya semangat mungkin gitu. Jadi terbatas ya Bapak ya. Nah itu ya. Jadi perlu kita ketahui itu supaya kita luas wawasan kita. Jadi ulama tidak sepakat bahwasanya tepuk tangan dan siulan kalau niatnya bukan ibadah haram secara mutlak. Ada dua pendapat, ada yang menyatakan haram dan ada yang memperbolehkan dengan syarat tertentu ya. Lalu kata Syekh sini, wa tasfiq innama abahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i khassah 'indal hajah. Tepuk tangan kata Syekh nih dibolehkan Nabi hanya untuk kaum wanita, yaitu tatkala dibutuhkan. Katan bihil imam idza sahafis shalah, seperti mengingatkan imam kalau dia lupa ketika sholat. Jadi kalau imam lupa dalam gerakan sholat atau ini, kaum wanita disyaratkan apa? Ini Pak. Bukan begini ya. Ini. Nah, lima fi sautiha idza kanat bi hadratir rijal minal fitnah. Kenapa? Karena suara wanita itu kalau di hadapan kaum pria itu bisa jadi fitnah. Jadi menimbulkan godaan. Wala yajuzu lirajul an yatashabbaha bil kuffar wala bil mar'a fi tasfiq, dan tidak boleh seorang pria menyerupai orang kafir dan wanita dengan jadi hadisnya ini disebutkan oleh Syekh di sini, hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, ketika Nabi suatu hari lupa gerakan sholat, lalu para sahabat tepuk tangan, maka Nabi menegur, mali ra'aitukum aktsartumut tasfiq, kenapa aku melihat kalian kok memperbanyak ini tepuk tangan? Man rabau syai'un fi sholati falyusabbih. Siapa yang mendapati kesalahan dalam sholat hendaknya bertasbih. Fa innahu idza sabbaha iltafata ilaih, karena sungguhnya jika seseorang itu bertasbih nanti dia akan nengok ada apa, salah apa gitu kan. Wa innamat tasfiq lin nisa, sesungguhnya tepuk tangan itu hanya untuk kaum wanita. Ya artinya begini Bapak, kalau misalkan salat berjamaah ini imam, ini kan kaum pria, situ kaum wanita. Kalau misalkan di sini kaum pria menyaksikan imamnya itu salah, maka tegurin dengan apa? Subhanallah. Nah, kalau kaum wanita dengan apa? Nah, gini Bapak, bukan gini, gini. Nah gitu. Nah karena ini dikhususkan untuk wanita, maka kata Syekh berarti pria tidak boleh ya. Karena apa? Kalau pria begitu berarti menyerupai wanita. Oke. Nah itu apa ya? Jadi kesimpulannya dari pembahasan ini, ibadahnya orang musyrik dengan apa? Siulan dan tepuk tangan itu. Mereka beribadah kepada Allah dengan siulan dan tepuk tangan. Karena itu tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan cara bersiul dan bertepuk tangan. Itu kalau niatnya ibadah. Adapun kalau niatnya selain ibadah, ada dua pendapat di antara ulama. Ada yang mengharamkan juga secara mutlak dan ada yang membolehkan dengan syarat tertentu. Jelas Bapak? Ya, itu masalah jahiliyah yang ke-21. Nah, lalu berikutnya masalah jahiliyah yang ke-22. Kata Syekh, innahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah menjadikan agama mereka sebagai sendagurau dan main-main. Sendagurau dan main-main. Orang jahiliyah menjadikan agama mereka sebagai sendagurau dan main-main. Maksudnya apa? Sendagurau dan main-main. Apa maksud sendagurau dan main-main? Jadi orang jahiliyah, ini sifat jahiliyah. Mereka menjadikan agama mereka sebagai sendagurau dan main-main. Maksudnya bagaimana? Ya artinya ya main-main ya gimana ya, nggak ada keseriusan. Kadang sesuatu yang sia-sia dijadikan ibadah. Ya sebagai contoh di sini Syekh menyebutkan, kalau Syekh menyebutkan sini
Fattikhadul lahwi wal 'ib dainan yataqarrabu bihi ila Allah huwa min dinil jahiliyah. Menjadikan perkara sia-sia dan permainan senda gurau sebagai agama, lalu mendekatkan diri kepada Allah lewat itu termasuk ajaran jahiliyah. Wa hadza mawjudun 'inda sufiyah, kata Syekh, dan ini terjadi pada kaum sufi. Fayattakhiduna darbad dufuf wa yattakhiduna al-aghani ibadatan lillah. Mereka menjadikan mukul gendang dan nyanyian sebagai ibadah. Plus ditambah dengan nari. Nah, ini. Jadi mereka jadikan nari, nyanyi-nyanyi sebagai ibadah. Kalau misalkan nyanyinya bukan niat ibadah, ya lain lagi masalahnya Bapak ya. Karena nyanyi itu Bapak tergantung isinya. Kalau nyanyi itu isinya tidak ada yang menyimpang, ya silakan aja. Selama tidak dijadikan kebiasaan yang melalaikan dari ketaatan. Tapi kalau isi nyanyiannya bertentangan dengan aturan agama, boleh tidak? Tidak boleh kan? Nah, itu sekedar untuk itu aja. Adapun nyanyi dijadikan ibadah, ditambah dengan tarian, ditambah dengan begini. Nah, ini sudah perkara yang menyerupai apa? Orang-orang jahiliyah. Dan ini insya Allah akan kita bahas lebih panjang lagi pada pertemuan berikutnya. Ya mungkin saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Oh ya, selesai Ramadan berarti ya. Iya, kalau minggu depan udah Ramadan.